tugas sosial kita sebagai kader-kader muda sekarang, bagaimana menafsirkan konsep-konsep Maulana ini. Saya kira ini sangat penting. Ya. Kemudian, nah ini yang juga sangat perlu kita perhatikan, warham ummata Muhammadin. Ya. Jadi konsep warham ini kan bagaimana kita membangun relasi sosial itu dengan kasih sayang. Ya. Jadi tidak boleh ada kebencian, tidak boleh kita menjatuhkan orang lain, ya. Tidak boleh kita menghina orang lain, ya. Apalagi sesama teman kita, ya, sesama saudara kita. Ya. Jadi konsep warham ummata berarti kan ketika kita berdakwah kita harus mengedepankan nilai-nilai warham ini, nilai-nilai kasih sayang. Ya. Jadi tidak boleh kita ada kebencian, ya. Harus ada cinta, ya, ketika kita berdakwah. Selamat datang di New Perspective. Ya, jadi tema kita hari ini berbicara tentang peran generasi muda, ya, dalam mengemban risalah. Ini saya kira tema yang cukup berat, ya. Jadi begini, kalau kita bicara tentang pikiran Maulana Syekh, ya, saya kira kita perlu banyak merujuk ke sana untuk mengaktifkan kembali sebenarnya apa sih yang poin-poin yang diajarkan oleh beliau dulu, begitu. Nah, ini perlu kita rekonstruksi ulang pemikiran beliau sehingga kita sebagai generasi muda ini tidak salah arah, ya, kemana sebenarnya pemikiran beliau ini. Jadi dari beberapa catatan saya, misalkan, ya, tadi sudah saya ungkapkan, kalau kita ingin melihat visi misinya Maulana itu, beliau sangat globally, ya, cara berpikir beliau, kemudian harapan-harapan beliau juga sangat lintas organisasi, lintas sektoral lah kalau kita berbicara skat-skat sosial yang ada. Nah, jadi kalau kita melihat doa beliau, ya, doa yang selalu kita baca di awal, misalkan doa tadi, ya, Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari doa ini kita bisa melihat bagaimana sebenarnya Maulana itu apa sih visi keagamaan beliau. Pertama, beliau ingin supaya mengislah, ya. Ya Allah, perbaikilah umat, ya, umat Nabi Muhammad ini. Artinya doa ini yang kemudian, ya, tentu kita yang ditugaskan, bukan Tuhan yang disuruh memperbaiki, kan, ya. Tetapi kita sebagai manusia, sebagai katakanlah berada di lingkungan Nahdlatul Wathon ini ditugaskan, ya, untuk mengislah, ya. Jadi tidak perlu melihat misalkan apakah backgroundnya Ahmadiyah, Muhammadiyah, NU, ya, Salafi, Wahabi, semua, ya. Jadi beliau katakan Allahumma sholli ummata Muhammadin, ya. Jadi seluruh umat Muhammad, tugas kita orang ANW ini memperbaiki mereka. Apa yang bisa kita perbaiki, misalkan, ya, bisa persoalan pendidikan, ya. Kalau kita lihat sekarang kan pendidikan kita ini banyak bergeser sekarang. Dulu pendidikan kita ini sentralnya kan di guru, ya. Jadi semua terfokus kepada guru. Dan ini saya lihat masih dipegang oleh tradisi-tradisi di dalam institusi lembaga kita, lembaga keagamaan kita. Bagaimana seorang guru itu sangat ditakzimkan, ya, dihormati dalam kultur Nahdlatul Wathon, ya. Ya, bagaimana misalkan relasi antara siswa, ya termasuk santri ma'had, misalkan ma'hadah, ketika melihat masyayikh, ya, kita sangat takzim. Dan itu memang yang ditekankan oleh Maulana Syekh, ya, bahwa apa katanya dalam lagu beliau itu, dosa le'ina ama masih bau takrisa, dosa le'ina ama, dosa le guru dek bau takrisa, ya. Tapi kalau dosa kepada ibu bapak itu masih bisa diperbaiki. Artinya saya melihat bahwa relasi guru dengan
siswa di sini tidak hanya persoalan transfer knowledge, ya. Bagaimana seorang guru itu mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswanya begitu, tetapi ada yang mungkin istilah agamanya ada keberkahan di sini, ya. Ada keberkahan. Jadi kalau barokah itu kan bahasa sederhananya kan dia adatul khair kan, artinya bagaimana kebaikan itu bertambah, ya. Ketika ilmu kita bertambah, maka harus ada kebaikan, ya. Baik secara karakter, secara sifat, ya, harus ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita munculkan di masyarakat, ya. Jadi kalau kita lihat output dari ma'had, ya, ma'had itu kan kata Maulana itu ijazah yang paling berguna adalah ijazah masyarakat. Saya kira saya setuju itu, ya. Buat apa kita sekolah tinggi-tinggi tetapi kalau tidak bisa kita manfaatkan, ya, untuk masyarakat kita, untuk lingkungan kita, ya. Nah, kembali kepada konsep tadi itu bahwa Maulana menekankan bagaimana seorang anak didik itu dia harus ta'zim kepada guru, ya. Harus menghormati kepada guru karena di sana keberkahannya. Sehingga apa yang terjadi kalau kita lihat pola pendidikan kita kan seorang kiai itu sangat sentral perannya di sini, ya. Jadi apapun yang dikatakan kiai, yang dikatakan tuan guru itu sudah menjadi sabda begitu kan, menjadi fatwa yang harus kita lakukan kan. Karena konstruksi sosial yang dibangun, ya, konsep pendidikan kita yang dibangun. Tetapi sekarang kan ada pergeseran, ya. Pergeseran, kalau dulu guru menjadi titik sentral, nah sekarang ini kan justru ke siswa, ya. Justru ke siswa. Jadi apapun dalam proses pendidikan kita, anak-anaklah sekarang yang menjadi titik pengembangan kita. Guru nggak begitu penting sekarang yang saya lihat, ya. Jadi cara pendidikan kita sekarang dalam konsep modern ini sudah mulai berubah. Tidak lagi mengedepankan guru, ya. Karena mungkin guru dulu sebagai satu-satunya sumber pengetahuan kan, ya. Tetapi sekarang kalau kita lihat bahwa sumber pengetahuan banyak sekali, nggak hanya guru, bisa lewat media, ya. Bisa lewat resources yang lain yang bisa kita gali, ya. Saya kira ini yang kemudian menjadi hal yang perlu kita perhatikan, ya. Bagaimana kemudian ekses negatifnya juga ada, ya, ketika semua murid seolah-olah menjadi segalanya sekarang kan. Jadi nggak boleh dipukul, ya, nggak boleh dibentak, ya. Nah, ini saya kira pergeseran yang ada. Oke, kita kembali kepada konsep Maulana tadi bahwa kata-kata aslih ummat Muhammadin. Jadi ini tanggung jawab kita. Siapapun yang kita temukan, entah dia di Salafi, di Wahabi, ya, entah Muhammadiyah, entah Ahmadiyah, tugas kita adalah mengaslih mereka gitu loh, ya. Ini yang saya lihat. Jadi lewat pendidikan tadi, ya. Kemudian wafarijaan ummati Muhammadin. Nah, ini juga sangat menarik menurut saya. Jadi kata-kata wafarijaan ini kan bagaimana kita mengeluarkan, ya, teman-teman kita dari kesusahan, ya, dari kemiskinan, dari kebodohan, ya. Ini tugas sosial kita sebagai kader-kader muda sekarang, bagaimana menafsirkan konsep-konsep Maulana ini. Saya kira ini sangat penting, ya. Kemudian, nah ini yang juga sangat perlu kita perhatikan, warham ummata Muhammadin, ya. Jadi konsep warham ini kan bagaimana kita membangun relasi sosial itu dengan kasih sayang, ya. Jadi tidak boleh ada kebencian, tidak boleh kita menjatuhkan orang lain, ya. Tidak boleh kita menghina orang lain, ya. Apalagi sesama teman kita, ya, sesama saudara kita, ya. Jadi konsep warham ummata berarti kan ketika kita berdakwah kita harus mengedepankan nilai-nilai warham ini, nilai-nilai kasih sayang, ya. Jadi tidak boleh kita ada kebencian, ya. Harus ada cinta, ya, ketika kita berdakwah. Karena banyak sekali fenomena yang muncul sekarang, ya, ketika orang ingin mencari panggung, ya, tiba-tiba dia jadi ekstrem begitu, ya, dia jadi radikal, ya. Dan yang saya lihat ketika ada kasus politik misalkan, tiba-tiba ada tokoh baru yang muncul begitu,
Dulunya belum jadi ustadz, setelah di panggung itu jadi ustadz. Ya, ini sangat berbahaya sekali kalau dia tidak paham agama. Ya. Nah ini yang saya lihat beberapa kasus, makanya kan banyak yang ditangkap polisi kan, ya, karena berlawanan dengan pemerintah. Ya. Nah dalam konteks Nahdlatul Wathon sendiri saya lihat bahwa dakwah itu harus berbasis warham umat. Ya. Bagaimana kita memberikan kasih sayang. Jadi tidak boleh kemudian kasih sayang itu hanya untuk kita, tetapi untuk umat Muhammad. Ya. Nah ini saya kira salah satu ajaran fundamental yang menjadi dasar bisa kita pegang untuk berorganisasi. Ya. Kemudian apa yang terakhir? Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul wathon fil alamin ya bihaqqi Muhammadin. Jadi wansur wahfaz ya. Jadi bagaimana kemudian organisasi ini perlu kita jaga ya. Apa yang perlu kita jaga dari organisasi ini sebenarnya? Karena bagaimanapun setiap organisasi ataupun ideologi ini pasti akan ada rongrongan baru dari luar ya. Dari eksternal ya. Jadi sekarang kita lihat gerakan-gerakan transnasional ini kan ada Jamaah Tabligh ya, ada Salafi ya. Ada Wahabi, kasus yang kemarin apa, yang menyinggung makam-makam leluhur misalkan. Ya. Kemudian ada gerakan Ikhwanul Muslimin. Nah, ketika kemudian agama ini menjadi sebuah market idea, ya. Jadi kan orang menjual ide ini kan, ya. Menjual ide supaya menggait jamaah kan begitu. Ya. Menjual idenya ini. Misalkan kalau teman-teman Salafi misalkan dia menjual manhaj, ya, menjual manhaj di mana dalam pikiran mereka bahwa apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah itu yang harus dipraktekkan dan tidak boleh di luar itu. Sehingga muncullah istilah-istilah bid'ah kan, tidak boleh, ini diharamkan, ini bid'ah. Ya. Bahkan mereka kalau saya lihat membagi ada ahlus sunnah, ada ahlul bid'ah, ini yang dibagi kan. Mereka lupa bahwa bid'ah itu tidak semuanya buruk, ya enggak semuanya buruk. Jadi sederhana sekali konsep mereka dalam beragama itu. Kalau tidak ada di zaman Rasul, dianggap bid'ah, ya kan? Lalu bagaimana bank syariah, masa kita anggap bid'ah? Ya, karena enggak ada di zaman Rasul. Kalau kita mau jujur kan, banyak sekali enggak ada di zaman Rasul. Tetapi kan dalam konteks sosialnya punya dampak yang sangat positif. Nah ini yang katakanlah setiap aliran itu selalu punya keterbatasan ya, kalau saya lihat. Nah bicara lagi bahwa apa yang kemudian menyerbu kita dari luar ya, paham-paham ideologi transnasional ini akan merongrong eksistensi kita. Jadi banyak data saya dapatkan misalkan di lapangan orang-orang Indonesia sudah banyak jadi Salafi ya, jadi Wahabi sekarang ya. Beberapa kadarnya lah, bahkan ada juga yang di HTI ya. Di HTI. Jadi kalau Hizbut Tahrir itu kan konsep mereka kan khilafah ya, bagaimana mendirikan khilafah negara Islam. Nah ini yang kemudian dibubarkan oleh pemerintah kemarin karena bertentangan dengan ideologi kita, ideologi Pancasila ya. Nah bicara penguatan ya, sebenarnya apa sih yang perlu kita kuatkan di dalam organisasi kita ya. Jadi kalau kita bicara internal ya tentu ajaran-ajaran Maulana dan visi organisasi itu sendiri ini yang perlu kita kuatkan. Mungkin ini yang dianggap diistilahkan sebagai pengemban risalah ya. Jadi risalah itu artinya apa risalah itu? Dari kata Rasul kan. Ya teks lah ya ajaran mungkin ya. Risalah itu bisa kita artikan sebagai ajaran. Kalau teman-teman apa mengartikan risalah? Ini yang buat acara ini mengembar risalah. Sekarang saya tanya apa maksudnya risalah di sini? Kalau teman-teman apa mengartikan risalah? Ini yang buat acara bingung. Jadi risalah itu ya bisa kita artikan ajaran atau apa
buah tangan lah ya dari apa yang terilhami ya. Jadi orang selalu bicara risalah kenabian ya. Ya bisa juga diartikan sebagai sejarah ya. Nah, bahwa kalau saya melihat sebenarnya NW ini butuh beberapa penguatannya. Jadi ayat ini perlu kita kuatkan juga ya. Jadi setelah kita mengalami masa transisi ya, sekarang kan kita dalam masa transisi kalau saya melihat ya. Dulu kan kita masih di ruang konflik yang besar kan di internal kita. Sekarang kan udah kita di masa transisi ya. Ada Nahdlatul Wathon, ada Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah ya. Jadi udah pisah ini kan. Nah ini kesempatan sebenarnya ketika kita udah berpisah artinya selesailah masalah kita kan. Nah apa yang perlu kita kuatkan sekarang ya. Jadi saya melihat terobosan-terobosan dari PBNW, misalkan ketua PBNW ketika beliau membangun cabang di luar daerah, saya kira ini sebagai salah satu cara kita untuk mengaktualisasikan ajaran Maulana tadi itu. Bagaimana Nahdlatul Wathon ini harus berkembang kemana-mana. Ya. Jadi mungkin penguatan keorganisasian. Ya, ini sangat penting. Kedua, penguatan doktrin. Nah ini juga menarik doktrin ini. Ya. Apa sih doktrin NW sebenarnya? Ya, ada yang bisa jawab, teman-teman ini? Apa doktrin Nahdlatul Wathon? Yang kita dengarkan selalu sami'na wa ata'na, tapi kan itu kata-kata dari Al-Quran kan ya. Sami'na wa ata'na itu kan kami dengar dan kami taati, itu pun konteksnya juga agama ya. Tidak bisa kemudian kita generalisir semua dalam konteks politik, dalam konteks kepentingan pribadi, ini berbahaya juga ya. Nah tetapi dalam konteks berorganisasi misalkan apa doktrin yang perlu kita pertahankan di sini. Jadi kalau saya lihat mungkin doktrin ya mungkin azwaja tadi ya, ahlu sunnah wal jamaah ya. Cuman pendefinisian ahlu sunnah ini juga menjadi sangat luas ya, sangat broader konteks ya, sangat luas konteksnya. Orang salafi juga mengaku as-sunnah ya. Orang jamaah tabligh juga mengaku as-sunnah ya kan. Saya juga bagian dari ahlu sunnah katanya kan. Jadi ahlu sunnah itu adalah orang yang memegang sunnah kan, ahlu sunnah wal jamaah ya. Tetapi inilah doktrin kita di Nahdlatul Wathon kan, bahwa kita harus berpegang pada ahlu sunnah wal jamaah ya. Jadi kata hadis Nabi kan, akan terpecah ya umatku menjadi 73 golongan ya. Satu yang masuk surga katanya, yaitu ahlu sunnah ya. Siapa ahlu sunnah di sini? Ini kan sangat luas sekali. Bisa NW, bisa NU ya, bisa Muhammadiyah ya. Ketika dia memegang sunnah Rasul kan begitu, ya enggak? Bukan kemudian seolah-olah sunnah itu milik NW juga salah ya, atau milik NU, sunnah itu milik NU atau milik salafi juga salah ya. Siapapun yang memegang sunnah ya, maka kata Rasul dijamin dia akan selamat kan begitu kan ya. Benar nggak ya. Kadang-kadang saya kalau memperhatikan ya jargon NW ini kan, apa jargon kita? Pokoknya NW, pokok NW iman dan takwa. Ya, benar nggak? Ya. Kenapa ya, NW lebih dulu daripada iman dan takwa? Sekarang saya tanya. Pokoknya NW, pokok NW iman dan takwa. Iya nggak? Kenapa tidak mengatakan pokoknya iman dan takwa, baru pokoknya NW? Tetapi selalu kita di depan mengatakan bahwa pokoknya NW, pokok NW iman dan takwa. Kenapa kemudian NW itu di depan? Ya, ini pertanyaan saya. Kenapa NW itu lebih penting daripada iman dan takwa? Ya enggak? Kenapa?
Iya ya gimana? Baik, terima kasih sebelumnya. Namun kalau kita secara logikanya, Bisa dibuka aja nggak kedengeran suaranya? Iya, nggak apa-apa ya. Iya silakan. baik, terima kasih. Sebenarnya kalau kita secara logikanya, kalau kita pikir dari ini, kenapa harus NW dulu? Karena dari NW itu sendiri kita akan dibangun iman dan takwa itu. Gitu. Dari NW itu sendiri. Itu simpelnya sih dari pemikiran saya. Terima kasih. Oh, oke. Ya bisa juga ya. Dari NW itu kita membangun iman dan takwa ya. Tetapi kan pokoknya gitu kan. Setelah pokoknya NW baru iman dan takwa. Ada lagi yang lain yang mau komentar? Kenapa harus kata NW di depan? Ya enggak? Kira-kira gimana? Ada lagi yang tadi udah bagus jawabannya bahwa dari NW kemudian iman kita bertambah, kira-kira gitu kan? Ya enggak? Ada lagi yang lain? Ada? Ya. Jadi kalau pengamatan saya mudah-mudahan tidak keliru ya. Mudah-mudahan tidak keliru. Sebenarnya ada pesan di sini yang ingin dititipkan oleh Maulana. Kenapa kemudian muncul jargon pokoknya NW, pokok NW iman dan takwa. Bahwa ada semacam apa ya jaminan ya, bahwa orang NW itu ada jaminan kalau Anda NW berarti Anda adalah orang yang beriman dan bertakwa. Ya enggak? Pokoknya pokok NW iman dan takwa. Jadi sebenarnya ya ini sebenarnya doktrin juga NW ini. Ya. Doktrin yang paling fundamental adalah iman dan takwa. Jadi kalau Anda ingin menjadi NW yang benar, NW yang hebat, ya, maka tolak ukurnya adalah iman dan takwa. Ya enggak? Ya kan? Pokoknya pokok NW iman dan takwa. Bahwa ada jaminan ya. Ketika Anda ber-NW ini maka iman dan takwa Anda sudah hebat, kan begitu. Ya enggak? Dalam pikiran saya. Tetapi kalau iman dan takwa Anda masih lemah, ya, berarti bukan orang NW, kira-kira begitu ya. Ya enggak? Hah? Ya enggak, benar enggak? Bisa jadi. Kena menjadi pokok kan? Pokoknya NW, pokok NW ya. Kalau artinya bahwa kalau misalkan keimanan kita ya masih dipertanyakan, berarti kita bukan orang NW. Ya. Begitu bisa juga kita artikan secara universal. Orang-orang luar yang imannya bagus, ketakwaannya bagus, bisa juga dia orang NW. Ya enggak? Ya enggak? Bagian dari Nahdlatul Wathon. Oh ini orang NW, orang soleh ini, kira-kira gitu. Yang tidak soleh kita skip dari NW kan. Karena ini ajaran kita ini kan. Ini ajaran kita bahwa pokoknya pokok NW iman dan takwa. Ya. Saya kira inilah salah satu penguatan yang perlu wa'ayat tadi ya. Penguatan doktrin ke-NW-an kita. Ya. Yang kita kuatkan adalah iman dan takwa. Ya. Kemudian jadi ada penguatan apa tadi yang pertama? Organisasi, penguatan doktrin ya, atau ideologi lah ya. Nah yang ketiga saya lihat ya mungkin yang umum lah ya di masyarakat kita kan penguatan spiritual ya. Jadi kita ini kan dibentengi oleh banyak sekali doa-doa yang kemudian diciptakan oleh Maulana Syekh ya. Supaya apa? Supaya kita praktikkan ya. Jadi ada hizib Nahdlatul Wathon. Kemudian ada juga tarekat ya, Nahdlatul Wathon. Ya. Belum lagi kita bicara doa-doa benteng, azimat dan lain-lain kan. Ini banyak sekali diberikan doa oleh beliau. Ya. Nah ini bagian dari cara Maulana untuk menjaga spiritualitas kita supaya kuat. Ya. Hizib tiap minggu misalkan ya. Walaupun banyak juga teman-teman kita nggak paham hizib kan. Yang penting berdoa saja gitu. Ya, Rabbana ba'na bima 'allamtana misalkan, nggak pernah
orang-orang jamaah kita tuh apa hati roba nampak Nabi mana kan, yang penting berdoa dulu gitu kan ya. Nah ini saya kira secara spiritual kita sangat didorong begitu untuk penguatan ya, untuk menopang iman dan takwa itu, maka yang perlu dikuatkan adalah penguatan spiritualitas kita ya. Jadi kalau orang baca hizib kan sangat indah ya, sedih gitu kan ya. Misalkan kalau membaca bait-bait istadi azmatu tampariji gitu kan, saya kira menarik ya, bagaimana kemudian Maulana itu beliau menciptakan hizib ya, menciptakan apalagi tarekat hizib Nahdlatul Wathon. Ini harus dipraktikkan oleh generasi muda ini, ya. Kita sangat lengkap lah di NW ini, apa yang mau kita cari ya. Semua ada ya. Semuanya ada. Nah jadi penguatan spiritual ya, dan juga menariknya bahwa supaya dekat hubungan kita dengan guru-guru beliau, dengan beliau juga, dengan para zuriat, kita kan ditekankan untuk tetap membaca Al-Fatihah kan, ya enggak? Al-Fatihah untuk Maulana Syekh, untuk keluarga-keluarga beliau, untuk ummuna ya. Ini kan bagian dari bagaimana kemudian ikatan batin kita supaya saling terikat ya. Ini bagian dari penguatan spiritual juga ya. Kemudian mungkin apa yang perlu kita kuatkan lagi di sini sebagai pengemban risalah tadi ya. Jadi ada organisasi, doktrin, kemudian spiritual ya. Nah kemudian yang keempat ini saya lihat bagaimana menempatkan posisi agama dan negara ya. Ini yang kadang-kadang banyak juga teman-teman kita kurang mencerna ya, apa sebenarnya pemikiran Maulana tentang agama dan negara. Karena ada wasiat beliau itu berpegang teguh pada agama, berpegang teguh pada agama, berpegang kokoh pada negara, kalau nggak salah ya, saya agak lupa ada wasiatnya itu. Tetapi saya ingin mengatakan begini, bahwa Maulana itu ketika melihat posisi agama dan negara ini sifatnya saling komplementari ya. Bagaimana saling melengkapi. Kan banyak nih kelompok-kelompok Islam yang selalu memisahkan ya antara agama dan budaya dan juga negara. Nah, Maulana di sini beliau saya lihat berhasil mengintegrasikan ya ketiga aspek ini ya. Bagaimana memposisikan agama, bagaimana memposisikan budaya ya, dan juga bagaimana memposisikan negara ya. Jadi saya lihat beliau konsepnya sangat saling komplementari ya. Karena kan begini, banyak orang lupa ya bahwa beragama itu seolah-olah kita hanya beragama berdasarkan kitab suci ya. Memang sih sumber yang utama ya, kalau kita lihat hadis Rasul kan lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati, kata beliau kan. Tetapi orang lupa bahwa budaya juga sangat penting ya. Budaya juga sangat penting ya. Karena dalam nilai-nilai budaya itu banyak yang diadopsi oleh agama ya. Banyak yang diadopsi oleh agama. Sementara yang saya perhatikan ustadz-ustadz kita kadang-kadang selalu memisahkan ini Islam, ini tidak Islam. Padahal banyak sekali ajaran-ajaran Islam itu bersumber dari budaya. Ya nantilah kita bahas itu ya di pertemuan selanjutnya. Nah, bagaimana kemudian Maulana mendudukkan agama dan negara? Jadi kita tidak ada persoalan dengan Pancasila, persoalan dengan demokrasi. Jadi bisa kompatibel ya, bisa saling memasuki. Inilah konsep beliau bahwa agama dan negara ini harus saling mendukung ya.
harus saling mendukung. Ya banyak kelompok-kelompok ekstremis, ya kelompok-kelompok radikal yang tidak mau hormat bendera, ya karena dianggap syirik misalkan, ya. Tidak setuju dengan demokrasi karena dianggap produk Barat, ya. Ya saya kira ini Maulana sudah selesai dengan urusan itu. Ya, beliau ingin menunjukkan bahwa agama dan negara ini saling membutuhkan dan ini menjadi bagian dari ruang-ruang dakwah juga, ya. Karena konsep bernegara kan kita kan ingin memajukan rakyat, ya enggak? Agama sendiri kita ingin memajukan umat. Apa bedanya umat dengan rakyat? Kan hanya beda-beda istilah aja kan. Objeknya sama, ya enggak? Ya. Kita ingin bangun kesejahteraan. Ya di Al-Quran juga ada ayat-ayat tentang kemiskinan. Ya, bagaimana kemiskinan itu harus bisa diselesaikan, ya, bisa diatasi dengan cara saling membantu tadi itu, ya, saling membantu teman-teman kita yang lain.